Salam saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berada pada pengajaran tempat perkemahan 32 Kades. Kita telah melewati perkemahan pertama sampai ke 31. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel selama mereka 40 tahun di padang gurun, mereka melewati 42 tempat perkemahan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau menyertai kami sampai hari ini. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau belajar Tuhan Yesus dari tempat perkemahan ke-32 Kades. Biarlah kami mendapat pengajaran dari tempat ini untuk memberkati kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita baca Bilangan 33-36. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Kades tempat perkemahan ke-32. Ya. Arti Kades itu adalah kudus. Mereka dipisahkan, mereka dipilih. Dan kalau kita berada di Kades ini, 32 ini, kita teringat juga pada saat mereka diritma di wilayah Kades juga, saudara. Dari Kades kembali ke Kades. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu mereka diritma di Kades perkemahan 14, mereka dihukum Tuhan. Yang pertama, mereka akan berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Yang kedua, mereka yang umur 20 tahun ke atas, yang jumlahnya 603.550 itu tidak akan masuk ke tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua, saudara. Kenapa seperti ini? Karena pada waktu Tuhan menyuruh mereka untuk masuk ke tanah Kanaan itu, pada saat mereka di 14 itu di ritma, mereka sudah berada di wilayah selatan Kanaan. Dan Tuhan menyuruh mereka untuk masuk berperang, merebut tanah Kanaan itu. Tetapi tua-tua Israel datang kepada Musa, mengatakan kepada Musa, kalau boleh utuslah wakil dari kita untuk mengintai selama 40 hari mereka masuk ke dalam. Dan ternyata yang 12 orang itu kembali, ada 10 orang dengan berita yang buruk, bahwa penduduknya orang-orang besar raksasa, mereka pemakan manusia. Sementara Kaleb dan Yosua, informasinya tanah itu subur, dan Tuhan pasti menyerahkan tanah itu, orang-orang itu dalam tangan mereka. Mereka akan binasakan. Nah, akhirnya apa? Mereka termakan dengan info 10 orang ini, info yang buruk kepada mereka. Mereka berteriak histeris, memberontak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan hukum. Dari ritma di Kades ini mereka berputar selama 38 tahun sampai kembali lagi ke Kades. Jadi dari 14 ke 32 itu melewati 18 tempat perkemahan. Di situ Tuhan proses mereka, Tuhan bentuk mereka sampai kembali lagi ke Kades. Di situ Tuhan kuduskan mereka, Tuhan pilih, Tuhan pisahkan dengan sesuatu apa? Supaya mereka siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Mungkin pada saat mereka kembali ke Kades, mereka teringat pada waktu yang lalu, 38 tahun lalu mereka memberontak kepada Tuhan. Saudara, teringat, mungkin ada yang kecewa, sedih, kenapa kok kita dulu seperti itu ya, kita berontak kepada Tuhan. Ya, itu sudah berlalu 38 tahun. Sekarang Tuhan sudah pisahkan mereka, sudah kuduskan mereka, sudah pilih mereka dengan suatu harapan baru, dengan tujuan yang baru, tujuan yang sama, tetapi sudah semangat yang baru, harapan yang baru untuk siap menuju tanah Kanaan. Saudara, jadi adalah orang-orang yang dipisahkan, orang Kades, kudus,
yang bisa masuk dengan harapan baru ke tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Dan Musa dan Harun juga tidak masuk, saudara, karena mereka termasuk orang pemberontak kepada Tuhan pada waktu di Meribah. Saudara, kita boleh membaca Bilangan 20 ayat 12, kemudian 27 ayat 14. Saya bacakan buat kita. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Karena pada waktu ayatnya 14 dari Bilangan 27, karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah sebab itulah mata air Meribah dekat Kades di pada gurun Sin. Saudara, mereka emosi, saudara, karena mereka dikomplain oleh bangsa Israel minta air. Mereka emosi dan memukul batu itu. Padahal Tuhan tidak merintah untuk memukul, tapi mengatakan kepada batu supaya keluar air. Itulah makanya Harun dan juga Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, artinya apa ini, saudara? Demikian juga kita ini adalah orang Kades, orang kudus, orang dipisahkan Tuhan, orang dipilih Tuhan dari 8 miliar orang, saudara, untuk dipersiapkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian kudus, tanah perjanjian kekal, saudara. Itu surga. Orang-orang kudusnya hanya yang bisa masuk ke sana, karena Allah Maha Suci, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kudus, sempurna, tidak akan bisa bergaul bersama-sama, tidak akan bisa tinggal bersama-sama dengan orang yang tidak kudus. Dia hanya bisa hidup dan berada. Kita berada bersama Allah adalah orang-orang kudus. Allah tidak mau dengan orang-orang yang tidak kudus, saudara. Makanya Dia kuduskan kita, dipilih, dipisahkan dari orang-orang untuk menerima anugerah Allah yang luar biasa itu, yaitu keselamatan kita dan hidup menerima Kanaan kekal, saudara. Orang-orang kudusnya saja, saudara. 1 Petrus 1:15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian juga kalau kita membaca Imamat 11 ayat 44-45, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Luar biasa, saudara. Kita ini dikuduskan, dikadeskan Tuhan, dikuduskan, dipisahkan, dipilih Tuhan. Sebab hanya orang-orang kudus yang boleh melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup kudus, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, saudara, kita ini orang-orang Kades yang dikuduskan Tuhan. Dan saya punya saran buat saudara, bagaimana kita menjalani hidup kudus. Kita ini sudah dikuduskan, dikadeskan Tuhan, dipilih dan dipisahkan. Mari kita menjalani hidup kita ini
dengan hidup yang kudus. Yang pertama saudara, miliki hubungan intim dengan Tuhan. Mari adakan waktu yang spesial dengan Tuhan. Kita datang kepadanya memuji, menyembah, mengucapkan syukur kepadanya, dan kita berdoa saudara. Biarlah kita ini punya hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang berpaut kepada Tuhan, hati yang menyembah Tuhan saudara. Dan belajarlah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan saudara. Kemudian marilah kita mengasihi sesama kita, karena itu bagian kita. Kita diberkati untuk memberkati orang lain saudara, menolong orang lain saudara, sesama kita. Dan yang ketiga saudara, marilah kita bertumbuh dalam iman kita dan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Dua hal membuat iman kita punya iman. Dan kita punya iman, Tuhan izinkan ujian dalam hidup kita supaya kita bertumbuh dalam iman. Dia sudah berikan iman itu kepada kita. Kita harus bertumbuh. Kita harus membuat dia bertumbuh saudara. Iman itu dengan apa? Dengan pengalaman hidup, ujian. Dan juga kita sebanyak belajar dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ambil setiap hari renungkan firman Tuhan saudara. Jangan tidak merenungkan firman Tuhan. Kita ini hidup oleh karena firman Tuhan. Kita makan setiap hari untuk supaya tubuh kita ini hidup. Tetapi rohani kita ini harus diberikan makanan yang cukup supaya kita juga hidup, rohani kita hidup saudara. Kemudian marilah kita hidup meneladani Yesus Kristus. Kita seperti dikatakan, kalau engkau mengatakan aku ada dalam Allah, maka engkau wajib untuk hidup seperti Kristus saudara. Inilah yang bisa saya sampaikan dari perkemahan 32 saudara. Dan biarlah ini memberkati kita semua, sebab kita ini sudah dikadeskan Tuhan, sudah dipilih Tuhan, sudah dipisahkan Tuhan, dikuduskan Tuhan, untuk kita punya harapan baru, masuk ke tanah perjanjian Tuhan, tanah yang kekal, sorga yang mulia. Haleluya. Amin.